is grief? If not love, persevering. Apa kalian termasuk orang yang puas atau kecewa film Doctor Strange Multiverse of Madness? Bang Calo nggak nyangka harus memulai video ini dengan pertanyaan tersebut. Karena nyatanya meskipun film terbaru Doctor Strange ini punya rating di atas 75% dari berbagai sumber, tapi ternyata banyak dari kita yang udah nonton namun keluar dari bioskop dengan perasaan kurang puas. Seakan bilang, bagus sih, tapi kok gitu doang sih ah. Apalagi kita yang bela-belain nunggu post kredit kedua, double keselnya. Lampu bioskop udah dinyalain, mbak-mbaknya udah berdiri di ujung pintu nungguin 6-7 orang goblok yang gak mau pergi dari tempat duduk cuma karena pengen nonton scene 10 detik yang sebenarnya bisa mereka lihat di YouTube besok harinya. Ternyata post kredit yang kedua gak guna banget. Hahaha, mampus. Tapi harus kita akui kalau lagi dan lagi kita para fans kembali menjadi makanan empuk dari MCU. Mereka selalu ngeluarin promo film yang kelewat keren, ekspektasi fans menjulang tinggi, teori bertebaran akibat dari banyaknya clue yang mereka berikan di trailer dan TV spot yang bejibun. Apalagi hype Illuminati yang meledak di sosial media, X-Men lah, Fantastic Four lah, Inhuman lah, ampun deh Disney, ampun. Dah lah, bareng Bang Calo di sini, dalam beberapa menit ke depan kalian akan dengerin bacotan Bang Calo tentang film Doctor Strange Multiverse of Madness. Let's do it! Sebenarnya plot film Doctor Strange ini simple kok, yaitu bagaimana Doctor Strange yang udah bikin universe lusuh di No Way Home lalu berusaha melindungi America Chavez yang berasal dari universe lain dari seorang demon. Dan ternyata demon tersebut masih sohib Doctor Strange itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Wanda Maximoff atau Scarlet Jablewitch. Namun strategi S3 marketing Disney udah dimulai saat mereka ngasih judul yang keren dan cukup bikin penasaran. Atau bisa kita artikan dengan multiverse yang gila, atau edan, atau sakit jiwa. Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Fans akhirnya jadi penasaran segila apa sih multiverse-nya MCU. Kalau di Spider-Man No Way Home kemarin, kita udah dipuasin sama karakter-karakter Spider-Man dan villain dari film sebelumnya. Apalagi dengan film Doctor Strange ini yang konon katanya lebih pecah dari No Way Home, hingga akhirnya setelah kita nonton filmnya yang katanya Multiverse Madness, ternyata nggak madness amat. Kalian pasti bertanya, kenapa Bang Calo bisa bilang begitu? Nyatanya banyak kejadian atau kemunculan beraneka ragam karakter di film ini yang udah dapat kita prediksi dari proyek-proyek MCU sebelumnya, yang tentu aja membuat unsur kejutan atau madness-nya jadi kurang. Contoh, Christine yang married sama laki-laki lain alias bukan dengan Stephen Strange udah pernah dibahas di series What If. Kita juga udah gak kaget sama munculnya Supreme Strange sama Captain Carter. Wanda punya anak dan jadi overpower lalu berubah jadi Scarlet Witch juga udah kita lihat di seriesnya. Nah, menurut Bang Calo, kegilaan dan kejutan dalam film ini cuma bisa kita rasakan kalau kita nggak ngikutin film atau series sebelum film ini tayang. Orang-orang yang belum sempat nonton series WandaVision dan What If pasti bisa ngerasain betapa gilanya multiverse dalam film ini. Mungkin mereka akan bingung kenapa Captain America-nya jadi cewek. Atau bisa aja ada yang kaget waktu dimunculin Sinister Strange dengan mata tiganya. Bahkan mereka mungkin juga bingung sejak kapan Wanda punya anak. Sama siapa tuh Wanda? Sama robot? Mana penonton awam paham hal yang beginian kalau mereka nggak nonton seri-seri MCU sebelumnya. Namun justru hal itu yang membuat film ini benar-benar madness bagi para penonton awam tersebut. Setelah nonton film horor pertama MCU ini, konon katanya para fans MCU dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama adalah orang yang waktu nonton kemarin antusias banget
waktu adegan diperkenalkannya Illuminati, namun segera kecewa dan remuk hatinya dengan minimnya serta konyolnya peran hingga dibantai semua sama Wanda. Dan golongan kedua adalah fans yang udah kebal dengan segala PHP yang dilakukan oleh Marvel hingga nyalain fans golongan yang pertama tadi karena kok mau-maunya dipermainkan hatinya sama Disney. Apakah fans golongan 2 ini menandakan kedewasaan mereka? Enggak juga. Mereka sebenarnya juga ngarep banget sama Illuminati. Mereka juga kecewa sama Marvel, cuma nggak mau menunjukkan aja. Lalu berkomentar bak filsuf dengan bilang, nggak apa-apa Illuminati diayam-ayamin gini sama Wanda. Justru bagus untuk perkembangan cerita. Hah, bullshit, omong kosong. Dengan bangga, Bang Calo menyatakan kalau Bang Calo kecewa atas minimnya peran Illuminati. Ini bukan masalah kita kena prank dari promo Marvel atau nyamain kasus ini sama kasus The Mandarin di Iron Man 3. Karena gini loh, sekuat-kuatnya Wanda atau sesakti apapun Scarlet Witch dengan buku Darkhold-nya, Illuminati tetap aja nggak boleh mati sepele kayak filmnya kemarin. Mereka punya Charles Xavier loh ya, pemimpin X-Men yang di komik kekuatannya nggak kalah OP sama Wanda. Mereka juga punya Captain Marvel yang kalau di Endgame lalu ngebikin Thanos kewalahan. Dengan segala kekuatan kosmiknya, meskipun bukan lagi diperanin sama Carol Danvers, ya kali si Captain Marvel mati ketiban batu doang. Jujur, Bang Calo nggak mau ngebacotin kinerja bapak satu ini. Dengan segala keluhan yang kita tumpahkan, Bang Calo tetap kasih apresiasi ke Om Sam Raimi. Bang Calo rasa nih ya, butuh hal-hal baru kayak gini. Penambahan unsur horor di film superhero ternyata bukan ide yang buruk. Meskipun nggak bakalan ada penonton yang pulang dari bioskop abis nonton film mendadak takut tidur sendirian gara-gara khawatir dirasukin sama Wanda. Ada juga tuh kritikus yang bilang kalau Sam Raimi berusaha narsis di film ini karena nampilin adegan-adegan yang Sam Raimi banget. Namun itu juga bukan masalah besar bagi Bang Calo. Wah, Bang Calo nggak bakal protes dengan naskah yang kurang kuat di beberapa bagian. Karena itu bukan masalah baru di film-film MCU lain kan. Hehehe. Kalau boleh sedikit saran, ada baiknya perlu dibangun scene untuk nyeritain gimana Wanda bisa se-overpower gitu. Terutama sebelum Scarlet Witch pergi ke kamar Touch. Rasanya kurang nyambung aja, kamar Touch yang berusia ribuan tahun dengan segala pasukan penyihir dari penjuru dunia bisa-bisanya ditaklukkan cukup dengan Scarlet Witch orang. Karakter Wong sebagai Sorcerer Supreme juga diperlihatkan kurang bermanfaat. Alih-alih terlihat keren dan bijak dengan jabatan barunya, Wong terlihat tidak cukup tangguh, bahkan sempat minta dihormati sama Doctor Strange. Overall, Bang Calo harap masih bisa nonton karya Sam Raimi di film-film MCU mendatang. Udahlah, sekian dulu dari Bang Calo. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita bisa makin semangat bikin konten. Thank you Sobat Calo. Matur nuwun.